Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita berkesempatan lagi untuk bertemu dalam kesempatan acara Isiraman Rohani dari GIA Pegangsaan. Saya akan mengajak Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan untuk membaca dari Roma 7 ayat 15 sampai 19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Sebelum melanjutkan, mari kita berdoa agar Tuhan memberi bimbingan bagi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus menolong kita untuk memampukan kita menjadi pelakunya. Bapa di surga, kami berdoa untuk kesempatan ini, kami boleh berbagi firman. Biarlah Roh Kudus menuntun kami, mengarahkan kami, dan memampukan kami untuk melakukan apa yang kami dengar, apa yang kami baca, dan apa yang kami bagikan pada hari ini. Dalam nama Kristus Yesus, kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, menurut pandangan relativisme, konsep ini digagas oleh filsuf Yunani kuno Protagoras. Manusia adalah ukuran untuk segala-galanya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa tidak ada sesuatu pun yang benar, baik, atau bagus pada dirinya. Misalnya, bunga mawar dikatakan indah bukan karena bunga mawar indah. Membantu orang lain yang kesusahan dikatakan baik, bukan karena perbuatan itu baik. Sendok dipakai untuk makan juga tidak dapat dikatakan benar. Semua hal dianggap benar, baik, atau bagus dalam hubungannya dengan manusia. Bunga mawar indah karena manusialah yang mengatakannya. Kulit putih lebih baik dari kulit hitam, manusialah yang mengatakannya. Menipu bukan perbuatan yang benar, karena manusialah yang merumuskannya. Semua hal, pendek kata, baru punya nilai, baru punya atribut atau predikat setelah manusia mengatakan atau merumuskannya. Masalahnya Bapak Ibu, penilaian setiap orang atas segala sesuatu sangat mungkin berbeda, betul? Maka di sanalah bermulanya relativisme. Itu sebabnya apa yang baik, benar, dan bagus sangat mungkin berbeda dalam setiap masyarakat. Apa yang baik, benar, dan bagus dalam satu masyarakat pun bisa berbeda dalam situasi, kondisi, dan waktu yang berbeda. Paulus, pemikir dari Tarsus, Rasul Yesus, dia bukan penganut faham relativisme. Ia menuliskan pikirannya dalam surat bagi jemaat di Roma, pasal 12 ayat 2. Saya bacakan untuk kita. Dia katakan begini: janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagi Paulus, nilai baik, benar, dan sempurna itu bersumber dari Tuhan.
Manusia dapat mengenali bahwa apa yang baik, benar, dan sempurna karena ada unsur Tuhan dalam diri manusia. Ada DNA Tuhan dalam diri manusia. Jika merujuk pada proses penciptaan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, Tuhan menciptakan semesta dalam kualitas baik. Bahkan sesudah manusia diciptakan, pada bagian akhir proses penciptaan, Tuhan menilai semuanya sungguh amat baik. Bagian ini menurut saya menunjukkan rencana ilahi atas diri manusia. Tuhan menghendaki manusia mengapresiasi semesta dalam perspektif ilahi dan menjadi pengelolanya. Namun ketika memilih untuk lebih taat kepada bujukan iblis dan pikiran sendiri, manusia kehilangan perspektif ilahi untuk menilai apa yang baik, apa yang benar, apa yang bagus. Dalam bacaan kita tadi yang pertama, Roma 7 ayat 15-19, kita seperti sedang membaca novel psikologis yang suram. Dosa membelah jiwa manusia dan membuatnya terlihat seperti apa yang disebut oleh psikiater mengalami keterbelahan kepribadian, split personality. Bukankah itu yang kita lihat dan alami sehari-hari? Misalnya, anggota dewan atau pejabat negara bersumpah saat dilantik menjabat kedudukan tertentu. Pada saat yang sama atau bahkan jauh sebelum waktu itu, banyak dari mereka yang sudah berencana untuk menyalahgunakan wewenang bagi kepentingan diri sendiri, kelompok, atau golongan. Masing-masing kita pun dalam hidup keseharian mengalami peperangan batin. Seringkali kita memilih melakukan apa yang sebenarnya kita tahu tidak baik dan tidak benar. Bapak Ibu, dalam kekristenan apa yang baik, benar, dan sempurna tidak relatif, tetapi bersumber dari sudut pandang Tuhan. Karena setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Yakobus 1 ayat 17. Tuhan sumber segala kebaikan dan kebenaran merancang kita untuk menghidupi apa yang baik dan benar. Namun, terlebih sesudah jatuh dalam dosa, kita menghadapi segala situasi yang mengarahkan kita untuk memilih melakukan apa yang tidak baik dan tidak benar. Sayangnya, sekalipun kita tahu dan menghendaki untuk melakukan apa yang baik dan benar, seperti dalam bacaan kita tidak mampu melakukannya. Tuhan memberi solusi. Firman-Nya menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Namun dalam bimbingan Roh Kudus, Ia dapat memilih untuk tetap melakukan apa yang baik dan benar sesuai kehendak Bapa. Seperti Yesus, Sang Teladan, kita juga bisa memilih untuk memberi diri dibimbing Roh Kudus agar dapat berkomitmen untuk memilih dan melakukan apa yang baik dan benar. Kita tidak akan memilih gaya hidup situasional. Kita tidak akan bersepakat dengan konsep relativisme. Kita memilah dan memilih tindakan atau segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Hidup kita pasti akan menjadi lebih baik, lebih benar, dan lebih bagus dalam tuntunan firman Tuhan yang diterangi Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman Tuhan sudah kami bagikan. Biarlah Roh sendiri yang menolong kami untuk menerjemahkan lebih jauh lagi dan dapat mengaplikasikannya dalam hidup keseharian kami. Jadikan kami orang-orang yang dapat memilah dan memilih segala sesuatu yang harus kami jalani berdasarkan perspektif ilahi. Kami mohonkan ini semua dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin.